Seorang pelaku sejarah, Herman Sarensudiro menyarankan agar pembangunan kembali kediaman Bung Karno jangan hanya diseminarkan, tapi segera realisasikan. Bisa saja sejarah proklamasi nanti dihapus, kalau kita tidak membangun rumah Bung Karno, tempat proklamasi itu berlangsung, kata Herman Sarens. Seminar tentang rekonstruksi kediaman Bung Karno, telah berlangsung berkali-kali tanpa realisasi. T.S. Lingga, dari Yayasan Bung Karno, menyatakan tidak keberatan atas rencana itu. Ahmad Syarofi, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi bahkan menyatakan warga Betawi bersedia membiayai rekonstruksi yang diperkirakan memerlukan dana 10 miliar rupiah itu. Rekonstruksi kediaman Bung Karno itu tanpa harus membongkar monumen proklamator Soekarno-Hatta, tempat Bung Karno berdiri membacakan teks proklamasi. Namun, Indonesia tak bakal membahas soal rencana rekonstruksi rumah proklamasi kemerdekaan. Lebih jauh Indonesia menelusuri alasan pembongkaran rumah proklamasi kemerdekaan yang dilakukan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Selengkapnya, mari saling menerima. Dibongkarnya rumah Bung Karno pada 1961 sudah merupakan kenyataan yang tidak bisa diubah. Sekali suatu bangunan bersejarah dihancurkan, maka hilang untuk selamanya. Situs sejarah yang otentik sebagai media untuk mengenang kembali peristiwa masa lampau yang begitu bermakna itu kini tidak ada lagi, dan kini tinggal kenangan. Hingga generasi sesudah medio 1950-an tidak pernah lagi melihat rumah itu, termasuk Tugu Proklamasi yang aslinya, yang dibangun pada 1946. Sejak lama timbul pertanyaan mengapa tidak dibangun kembali rumah Bung Karno? Baiklah, kita beralih ke 1980-an, kediaman Bung Karno itu dibongkar. Pada waktu itu, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya untuk membangun monumen proklamator. Tapi, banyak pihak, di antaranya Ali Sadikin yang menginginkan agar bekas kediaman Bung Karno dibangun kembali seperti asalnya. Menanggapi banyaknya usulan semacam itu, Presiden Soeharto berdalih itu sudah menjadi kehendak sejarah. Artinya, pembongkaran bangunan itu sudah terjadi, dan yang membongkar adalah Bung Karno sendiri. Maka biarkanlah. Padahal, kalau Presiden Soeharto menyetujui maka peristiwa itu juga akan menjadi sejarah, kata Profesor Susanto Zudi, dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, dalam seminar tersebut. Profesor Susanto menilai pembongkaran itu merupakan kecelakaan sejarah, historical blunder, yang sulit dapat dimengerti. Mengapa? Bukankah peristiwa pembongkaran 1961 terjadi pada masa Presiden pertama RI yang pernah mengatakan, hanya bangsa yang dapat memetik pelajaran dari masa silam, dan cakap mempergunakan pengalaman-pengalamannya untuk menghadapi masa depan, yang dapat menjadi bangsa besar. Bung Karno juga pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Lalu, mengapa Presiden Soekarno membongkar gedung yang amat bersejarah bagi bangsa Indonesia itu? Hal ini pernah ditanyakan oleh salah seorang penulis biografi Bung Karno yang berjudul Putra Fajar, yakni Solicin Salam, kepada Bung Karno. Saya lebih mengutamakan tempatnya dan bukan gedungnya. Sebab, saya taksir gedung Pegangsaan Timur, kini Jalan Proklamasi, 56 itu paling lama hanya tahan 100 tahun, mungkin tidak sampai. Itu sebabnya saya suruh bongkar, itulah jawaban Bung Karno. Menurut keterangan dari Yayasan Bung Karno, Presiden pertama Indonesia itu ingin memindahkan semangat proklamasi kemerdekaan di Monas. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI agar selanjutnya diadakan di Monas yang monumental itu. Bukan di gedung proklamasi dan juga bukan di istana. Tugu Monas, menurut Bung Karno, dirancang untuk tahan ribuan tahun seperti juga piramid di Mesir. Meskipun begitu, sebagian besar pembicara seminar itu menyepakati agar bekas kediaman Bung Karno tetap dibangun kembali di tempat semula. Tujuannya,
agar generasi muda dan mendatang bisa menyaksikan kembali gedung yang menjadi tempat proklamasi dikumandangkan ke seluruh jagat. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang